اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Summa ala rasulina muhajirin Allah subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Awliya rasulullah sallallahu mustahidin wal malaikati mukarrabin wa rasulina kana musyarikal ardi lima gariha wa rasulina wa bismillah. ثم إلى الله آبائنا أمهات مسجد مجدات وأولاد جميع المسلمين. ثم إلى الرحمن وصوص هذا الكتاب في رياض الصالحين النووي محمد زكريا بن إسماعيل النووي رحمه الله تعالى ورحمته. ثم إلى أرواح آبائنا أمهات مسجد مجدات وأولاد جميع المسلمين يدعو الله يقضي حاجاتنا ودعوتنا واشرح صدورنا وقلوبنا فينا العلم والتقوى استقامة واجعل لنا جميعا مباركا السعادة أن نكون عالما والعمل الصالحين الهدنية والصالح مقبولة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah al-wahidil qahhar al-azizul ghaffar maqwiril layli 'ala an-nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar wa tafsiratan li zawil albab wal i'tibar allati ayqaza min khalqihi man istafahu fatahadahum fi hadhihi ad-dar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Alhamdulillah, syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Esa, yang Maha Kuat, Al-Azizul Ghaffar, yang senantiasa kuasa untuk memberi maha dengan ampunannya. Walil laili wan nahar, ada nahar yang senantiasa selalu sigap, selalu maha kuat, yang selalu berada di malam hari, dan siang hari yang menjaga siang malam. Ya fil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Alhamdulillah, siang dan malam silih berganti ya, liulil albab. Nahar la ayatin liulil albab, itulah tanda-tanda besar Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan siang dan malam silih berganti. Malam tetap gelap, siang terang. Nah, biasanya dibalik begitu berat. Sekali aja dibalik, kita malam jadi siang, siang jadi malam, apa yang terjadi? Banyak yang pusing mendadak. Itulah Allah mengatur ya. Malam siang, tujuannya apa? Siang muamalah, malam kita tazkiratan liulil basair wal absar. Ya, malam hari itu tazkirah, kita zikir, ibadah. Kalau malam-malam masih ngurusin yang siang, repot. Orang dulu kagak nih, ngurusin yang siang itu malam. Kalau udah malam mulai masuk maghrib mau dikasih apa-apa aja kagak mau, nolak. Ya, biar biasa saja. Tapi kalau sekarang kan pasar aja udah pasar malam sekarang. Betul. Makanya kita bersyukur kita pada Allah SWT, kita berada di majelis Sifa'ul Qulub sama guru kita, sama orang kita. Ada Sulaiman, Mas'ud, ada
banyak daripada khususnya keluarga besar dari almarhum Abdullah bin Haj Mahfud Toha Rasul dan Fajar, keluarga besar. Kita doakan semuanya mudah-mudahan insyaallah sehat dan kita yang berada di sini, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang mulia, malam hari Jumat ini insyaallah berkah apa yang kita akan baca dan kita pelajari dan kita sikapi, dan kita bisa menjalankan dan menelaah dan menghisap diri kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, kemarin sudah selesai Safinah, yaitu matanya. Sekarang kita membahas hadis dan ada Qurannya, ayat Al-Quran ya, dari kitab Riyadhus Shalihin, artinya taman-taman orang-orang yang saleh yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi Muhammad bin Ismail bin Zakaria ya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu kitabnya beraliran Asy-Syafi'i ya. Banyak rekan-rekan Imam Asy-Sya'rawi, banyak juga ya, Sayyid Abdul Wahab ya, Sya'rani banyak ya. Beliau senantiasa bermasa Syafi'i. Makanya ini kitab yang sangat termasyhur, semua kalangan ya membaca kitab ini, bukan lagi mau apa aja dipakai. Ada Bukhari, kebanyakan dari Imam Bukhari Muslim, dia punya musnidnya, dia punya sanad itu kebanyakan muttafaqun alaih. Jadi 5 orang yang punya apa namanya sanadnya. Alhamdulillah ya, kita tadi buka ya alangkah baik kita buka dulu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah senantiasa berikan kuatan absar al-basiru jalla jalaluh, yang maha melihat ya. Wa tafsiratan li dzawil albab ya, tafsirah itu soal yang maha memandang li dzawil albab ya, menampakkan sesuatu ya atas kebesarannya. Iktibar yang menjadi contoh ketika Allah SWT ya menciptakan langit, bumi semua, ya nggak boleh dustakan dan mukadzibu biqadarillahi ta'ala. Ya, ini tauhidnya ya. Jadi nggak boleh dustakan kebesaran Allah. Kita ini apa yang kecil, nggak ada apa-apa tanpa ada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan segala macam. Jadikan iktibar, jadikan contoh, jadikan satu renungan intisalil amr setiap kejadian yang ada ya. Semua Allah yang ngatur, perjalanan malam siang semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ayatin liulil albab, itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir ya. Jadi bagi orang yang berpikir, jadikan iktibar, jadikan satu kejadian itu menjadi pelajaran ya. Alladzi aikaza min khalqihi man istafahu, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang telah menciptakan ya, min istafahu, menciptakan manusia dengan kesempurnaan yang senantiasa, yang begitu mulia ya, baik dari tubuh maupun lisan kita ya. Fa'adha qaz'adahum fi hadhihi dar ya, jadi ciptakan bumi dan langit. Kalau kita ciptakan langit aja ngambang, nggak bisa ya. Jadi bumi dan langit, jadi langit itu tiangnya adalah bumi, buminya tiang ya. Fi halqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada ma khalaqta batilan, tiada yang diciptakan maka suatu yang baik tanpa ada kebatilan. Jadi kita jauhkan, minta Allah dari sesuatu yang batil. Lalu kemudian wasyaghalahum bimuraqabatihi wal hidayatil ibtiqar. Nah, tadi kalau kita baca maulid ya, jadi senantiasa
menyibukkan muraqabah ya, setiap apa yang menjadikan satu perintah ya. Kemudian wa'idah ya, hidayatul ibtikhar. Jadi apa yang menjadi perintah kita laksanakan, dan apa yang menjadi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, harus kita pikirin juga bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bumi, langit, siapa yang ciptakan, lautan, siapa yang ciptakan. Jadi kan kalau kita baca wal iftikar gitu kan. Jadi untuk selalu memikirkan ya bihal kissamati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batil. Jadi memikirkan Allah, mikirin kita, tapi kita kagak mikirin Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini kita baca apa yang sudah didahulukan ya, dibuka oleh ya penulis. Wa mulazamatil ya al-jawas wal izghar. Jadi melazimkan ya iz'azim wal izghar, melazimkan apa yang menjadikan kebahagiaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita izghar ya, ingat Allah. Wazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Maksudnya begitu ya. Jadi kalau kau ingat aku ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa waffaqahum lizunubi fi ta'atihi, dan senantiasa kita ini memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala lizunubi fi ta'atihi. Jadi khaliqin nas bi khuluqin hasanah, selalu berbuat baik untuk menutupi kita punya keburukannya. Kan di sini kan. Jadi kita mau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita dihapuskan dengan apa ya? Fita'ah, diganti dengan ketaatan. Jadinya khaliqin nas bi khuluqin hasanah. Ciptakan yang baik ya, kebaikan disampaikan balighu anni walau ayat pada seorang, pada yang lainnya berbuat satu ayat untuk menjauhkan kita dari keburukan atau dosa. Man da'a ila hudan kafa ilaiha, siapa yang mengajak orang ya buat kebaikan, maka selalu dapat kebaikan bagi diri selama dia mengerjakan kebaikan itu, dapat amal saleh, dapat pahala. Wa man da'a ila dalalah kana lahu ajrani, ngajak orang untuk satu sesat, maka selama dia berbuat salah, dosanya ngalir kepada kita. Kita udah lupa, tapi dia masih maksiat. Gara-gara kita ajak dia maksiat terus-terusan, kita kena batunya. Makanya nggak boleh jadi nyontohin orang. Dia gini dilihat udah sama-sama aja, cincailah sama, betul kan? Udah sama-sama tahu aja, sama tahu. Bener lu jangan, ini bahaya. Udah sama-sama lu ambil setengah bagian, gue setengah bagian. Selama dia ngerjain itu, udah dosanya jalan terus. Ya Allah. Maka dia harus ganti dengan ketaatan. Wa ta'akhubi lidarikal qarar. Ya. Senantiasa kita selalu menjauhkan sesuatu yang agar kita mendapatkan satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal huzn mimma yushituhu wa yujibu daral bawar. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian wazur mimma yastahitu, menjauh dari apa yang dikutuk oleh Allah. Ya, yang enggak didemenin sama Allah dijauhi. Kan banyak ya. Wa yujibu daral bawar. Ini kan satu kewajiban untuk berada di dalam sesuatu yang lebih baik. Ya, bawar jadinya birru, artinya yang baik. Abrar, selalu menuju yang lebih baik. Makanya yuhu khairan min amsihi
fahuwa. Siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, itu orang yang beruntung. Kalau dia hari ini sama sama kemarin, rugi. Apalagi lebih buruk, hari ini sama kemarin baik, sekarang buruk, berarti itu orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muhafazatin ala dzalika ma'a taghayyuril ahwalil wal atwar. Selalu menjaga dari apa yang dilarang Allah, ya, selalu menjaga dari zunub, ya, zunub itu yang dosa. Jadi selalu menjaga ala zalik, dari yang demikian itu, ma'ataghayyir ahwal, semoga tidak berubah tiap amalan kita. Ya, kalau ngaji deh, baca maulid, baca ratib ya ratib. Ya, jangan gitu udah selesai capek balik lagi lain yang diurus. Ya, jadi istiqomah. Maksudnya bagaimana orang yang soleh, taghayyuril ahwali wal atwar. Jadi jangan sampai satu berubah sehingga menimbulkan sesuatu yang berbahaya bagi kita. Ya. Ahmaduhu, semoga Allah Subhanahu wa taala, ini ahmaduhu, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ablaga hamdin wa azqa. Ya, yang telah sampai kepada segala pujian wa azqa, dan kesucian. Siapa? Pada Nabi kita Muhammad SAW. Wa asmalahu, ya, wa anmahu, wa asyhadu an la ilaha illallah. Dan senantiasa kita, artinya syama'il, artinya mengikuti sesuatu yang baik, ya, menghiasi akhlak kita, ya. Ya, dan mengikuti siapa? Nabi Muhammad yang penuh dengan akhlak. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Jadi Nabi kita selalu penuh dengan akhlak. Wa asyhadu an la ilaha illallah, kan aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, yang senantiasa Nazul Karim. Karim adalah selalu memberikan kebaikan yang maha mulia. Ya, artinya kemuliaan bagi Allah SWT. Man akramahul nabi akramahullah. Siapa yang memuliakan Nabi, maka dia memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Nabi, maka dia memuliakan Allah. Jadi kalau dia memuliakan Nabi, maka Allah akan memuliakan. Fa'akramu ibadih, fa'akramallahu li ibadih, maka Allah akan memuliakan hamba. Dan Ar-Ra'ufur Rahim, ya, Ar-Ra'uf jalla jalalah, Ar-Rahimu jalla jalalah. Allah yang maha Ar-Ra'uf, mas, ya, artinya maha murah, pemurah, ya. Ar-Rahim yang maha pengasih. Itu mulia Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa sungguhnya junjungan besar Nabi Muhammad SAW, abduhu wa rasuluh, adalah utusan Allah, hamba dan utusannya. Wa habibuhu wa khaliluhu, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, wa khaliluhu, dan kemuliaan Allah, beri kemuliaan kepadanya. Nabi kita Muhammad SAW al-hadi ila siratal mustaqim, kalau Allah Subhanahu wa taala yang beri petunjuk ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, ya, ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita minta jalan yang lurus, jalan-jalannya orang-orang yang mulia. Jadi jalan yang dibawa oleh baginda Rasulullah selalu jalan yang lurus, ya. Ini kita awal marah dulu, ya. Nah, nanti coba kita sambung lagi, tapi kita coba buka awal dulu dah supaya ada pelajarannya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama adalah ikhlas. Wa yudaris siyara fi jami'il a'mal. Ya, jadi suatu amal-amal yang terlihat
tapi tersembunyi fi jami'il a'mal. Bagi semua apa yang dilakukan, wal aqwal dan ucapan, wal ikhwal, ya, tentang apa yang dilakukan, ya, lalu yang selalu tertutup, ya, bibadiratin wal khafiyah, ya, jadi selalu berusaha jangan terlihat, ya, jadi ikhlas itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ini sudah masuk kita bab ikhlas, ya. Dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah aku perintahkan seorang hamba untuk ibadah, ya, untuk ibadah pada Allah SWT, illa liya'budullah, kecuali beribadah pada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas, menjadi orang-orang ikhlas dalam agamanya, hunafa'a wa yuqimus shalah, lurus jujur dia, wa yuqimus shalah, ketika mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, lalu kemudian mengeluarkan zakat, wa dzalika dinul qayyim. Jadi catatannya orang ikhlas tuh demikianlah dinul qayyimah, orang-orang yang senantiasa berpegang kepada agamanya. Udkhulu fi silmi kafah, jadi masuk dalam agamanya betul-betul dimenjalankan, jadinya teguh di dalam agamanya. Artinya al-qayyim itu teguh dalam agamanya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah berfirman, la yanalallah, tidak akan sampai kepada Allah, luhumuha, laham, daging sembelihannya. Kalau korban itu, kalau nggak ikhlas nggak sampai. Luhumuha wala dimauha, dan darah pun nggak sampai. Walakin yanaluhu taqwa, akan tapi dengan sampai dengan ketakwaan. Yanaluhu taqwa minkum, kecuali orang-orang yang takwa di antara kalian. Jadi kalau kita berkorban ikhlas, ya, jadi ikhlas. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum, katakanlah jika kalian menyembunyikan, tukhfu ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam dirimu. Jadi as-sudur, ya, jadi apa yang ada di dalam dirimu. Wa in tubtum ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah, jika kalian melahirkan suatu lalu kalian menyembunyikan, maka Allah akan mengadakan hisab, ya. Jadi gitu ya ayat yang lain, ya. Intufu ma fi sudur, apa yang ada dalam dada kalian, au tubduhu ya'lamullah, ya, atau kalian sembunyikan, ya'lamullah, maka Allah akan tahu. Gak bisa menipu Allah. Apa yang kita niatkan udah tahu Allah, ya. Kita ngomong sesuatu tapi perbuatannya beda, Allah tahu. Makanya lima taquluna ma la taf'alun, jangan sampai ucapanmu berbeda dengan perbuatanmu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, jangan sampai ucapanmu berbeda maka Allah akan murka. Kabura maqtan indallah, ya kan, jadi begitu. Ini hadis yang pertama mengenai ikhlas. Wa an amiril mu'minin, dari amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab, jadi gelarnya Abu Hafsah, ya, Sayyidina Umar bin Khattab ibni Nufail bin Nufail ibn Abdul Uzza bin Abdul Uzza bin Riyah, ya, artinya bin Riyah, ibn Abdullah bin Qurti bin Razah bin Adi dari Bani Adi, ya, Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar dari Bani Tamim, ya, jadi Bani dia punya keluarga besarnya, ya. Kalau Nabi kan dari Bani Hashim, dia dari Bani Adi. Nah ini kan jadi kakeknya itu Adi ibni Ka'ab, jadi dari Adi bin ibni Ka'ab ibn Lu'ay bin Ghalib, jadi nyambung.
Ya, kalau dan nyambungnya di Lu'ay bin Ghalib. Ya. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, itu nyambungnya di kakeknya. Lu'ay bin Ghalib. Jadi kakek-kakeknya Sayyidina Umar bin Khattab nyambung di Lu'ay bin Ghalib. Bin Ghalib bin Quraisyil Adawiyah radhiyallahu anhu. Ya, Quraisy juga ya. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, innamal a'malu binniyat. Maka sungguhnya setiap perbuatan itu didasarkan dengan niat. Wa innama likulli imri'in, dan tiap-tiap urusan itu manawa didasarkan dengan niat. Faman kanat hijratuhu ilallah, maka barang siapa yang berniat hijrah ilallah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka dia telah berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrah, ya artinya berjalan karena untuk dunia urusannya, yusibuha awim ra'atin, ya atau selainnya itu yusibuha atau jalannya awim ra'atin atau urusannya yankihuha atau menikahi seorang wanita, hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia sungguhnya niatnya karena ya dunia, maka dia berhijrah atau berjalan ila ma hajara ilaihi, kepada ma hajara ilaihi, apa yang dia hijrahkan, apa yang dia jalankan. Jadi karena dunia doang, dapat dunia. Ya, muttafaqun alaihi, hadis muttafaqun alaihi, ini sangat sahih. Rawahu ma, itu diriwayatkan rawahu imamal muhaddisin, para imam-imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Imam Nawawi Al-Muhaddis, berkatakan oleh Al-Muhaddis, orang yang senantiasa ahli hadis, meriwayatkan hadis. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ibn Bardisbah Al-Ju'fi Bukhari, ya Imam Bukhari. Jadi riwayat Bukhari. Wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim, ya, Al-Kushairi Nasabur, ya. Jadi Imam Muslim itu gelarnya. Jadi riwayat Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhuma fi kitabihima alladzina huma as-sahhul kutubil musannafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya fi kitabihima, di dalam kitab keduanya, alladzi, yang keduanya huma as-sahah, yang telah disahihkan, al-kutubil musannafah, ya, ditetapkan sanadnya itu kesahihannya ini oleh musannafah, di keduanya itu sahih. Hadis yang kedua, wa an ummil mukminin, dari ummul mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari ummul mukminin istri Rasulullah SAW, ya istri, ya sahabat Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, ya Ummu Abdillah Aisyah, ya ummul mukminin, ya semoga Allah SWT Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaisul Ka'bata, pernah terjadi, ya, peperangan ada sekelompok orang yang mendatangi Ka'bah, faiza kanu bibayda, ketika ada di depan, di awal, minal ardi, dari tempat, dari tanah, di bumi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka
binasakan oleh Allah di awal maupun di akhirnya. Ada sekelompok orang mau menghancurkan Ka'bah. Jadi yaitu jaysul Ka'bah. Ada sekelompok orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Pernah terjadi ini. Sekelompok orang akan menghancurkan Ka'bah. Faiza kanu bibaida, ketika dia baru ada di depan minal ardi, sudah dekat, maka dibinasakan oleh Allah. Yukhsifu bi awwalihim wa akhirihim. Dia dibinasakan belum sampai dia menghancurkan dan dibinasakan oleh Allah, baik di awal maupun di akhir. Qalat, berkata Siti Aisyah, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Kenapa mereka dibinasakan di awal maupun di akhir? Wa fihim aswaquhum, padahal di antara mereka ada yang sedang ada di pasar lagi berdagang, lagi bawa dagangan. Wa man laisa minhum, dan apakah mereka itu bukan termasuk bagian dari mereka yang menghancurkan Ka'bah, akan membinasakan Ka'bah? Qala, Nabi bersabda, yuhsafu bi awwalihim, mereka itu akan dibinasakan oleh Allah baik dari awal wa akhirihim, di akhir. Summa yub'atsuna ala niyatihim, nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Niat ibadah, ada yang sholat sunnah di Ka'bah dibangkitkan dalam keadaan sholat. Yang lagi dagang ya dagang, tapi yang niatnya yang hancurkan Ka'bah ya binasakan. Semua binasa, nanti dibangkitkan sesuai dengan kadarnya. Makanya wa idza aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaga 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Ketika kami akan binasakan suatu tempat, kami biarkan dia melanggar hukum Allah, lalu kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Binasa, ya, nanti dibangkitin. Siapa yang baik ya baik ya. Jadi kalau orang yang lain buat mungkar, yang lainnya kena. Gara-gara mereka berbuat mungkar, berbuat makar, ya. Nah ini kisah dia ketika orang menghancurkan Ka'bah, sekelompok orang menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba disapu oleh Allah, dibersihkan. Di awal dan sampai akhir tuh orang yang ada di Ka'bah diratain, bayangin, dibinasakan oleh Allah. Padahal ada lagi sholat, lagi ini kena juga. Nah sama kalau orang lagi berbuat mungkar, makar, lalu kemudian dibinasakan, satu kampung tuh ada yang ibadah, ada yang lagi ngaji, kena, nanti dia jadi syuhada. Yang lagi sholat dia jadi lagi ibadah, lagi jihad. Yang lagi ibadah, lagi dagang karena Allah, ya kena juga, ya dibangkitkan dalam keadaan dia berjuang. Jadi beda-beda, nggak semua itu disapu buruk. Ya, makanya Nabi menyatakan summa yub'atsuna ala niyatihim muttafaqun alaihi. Ini hadis yang muttafaqun, hadza lafzul Bukhari. Ini hadis dikeluarkan lafaznya dari Imam Bukhari. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath. Jadi tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Makkah. Jadi Fathul Makkah, walakin ya, jadi jimadun wa niyah. Jadi melainkan itu jimadun wa niyah. Jadi melainkan apa ini setelah dilakukan dengan niat. Wa izastun firtu fanfiru. Jadi perjuangan Nabi karena turunnya ayat Al-Quran. Wa izastun firtu fanfiru. Ini Al-Quran. Ya Allah yang perintahkan. Tadi udah ada Fathul Mekah, udah nggak ada hijrah, kecuali perintah Allah. Ya, perang Badar, perang Uhud, ini perintah Allah. Perang Hunain, perang Ahzab, siapa perintahkan? Wa idastun firtum fanfiru. Tetapi apabila diperintahkan aku untuk bergerak, berjihad, berperang, maka aku akan berjalan mengikuti perintah Allah. Ini kan perintahnya Allah, ya. Muttafaqun alaihi. Mungkin ini saja kali kita ya, awal ini. Nanti kita sambung lagi ya.
Nanti kalau sudah atasan baru kita bertanya ada ya, insyaallah. Ada Allah wa iyyakum ajma'in bisyukur dan bersyukur Allah dan mana hadaniya wa sa'at maqbulah biqaulihi ta'ala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu wa ana nabiyyuna min qabli